Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Nah, oleh karena itu, kalau orang belajar tasawuf itu sampai pagat lambaran, berarti dia salah dalam mempelajari ilmu tasawuf. Jadi memang ada di masyarakat itu ajaran-ajaran tasawuf dan tarekat yang kemudian membawa dampak yang negatif. Misalnya ada yang tidak sembahyang, katanya sudah tamat. Berikut tadi merupakan kutipan wawancara bersama salah satu pemuka agama. Melihat adanya kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat Banjar yang akhirnya berdampak pada stigma negatif dalam mempelajari agama, terutama ilmu tasawuf, menjadikan kami melakukan riset dengan judul Hyperreligiosity dan Skizofrenia, mengungkap hubungan antara gangguan mental dan mengkaji agama terlalu tinggi dalam budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan rekan sekalian yang saya banggakan. Saya Nabila Regita Putri Mustafa dari Universitas Lambung Mangkurat selaku presenter dari hasil penelitian ini. Kalimantan Selatan menempati posisi keempat dengan prevalensi skizofrenia paling tinggi di Pulau Kalimantan. Rumah Sakit Jiwa Samanglihung mencatat sebanyak 1049 pasien selama Januari hingga Juli 2024. Istilah pagat lambaran banyak berkembang di masyarakat ditujukan kepada individu yang bergangguan mental akibat mengkaji agama terlalu tinggi tanpa adanya bimbingan dari pemuka agama. Faktanya, salah satu gejala skizofrenia yaitu delusi atau waham, khususnya waham agama, terjadi di hulu Sungai Tengah, yang mana individu mengaku nabi hingga membuat agama dan kitabnya sendiri. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori hyperreligiosity berupa praktik agama berlebihan saat terjadinya hipomania. Adanya kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat menjadikan topik ini menarik untuk kita kaji. Skizofrenia merupakan gangguan dengan kriteria berupa delusi, halusinasi, bicara dan perilaku yang tidak teratur, serta gejala negatif. Selanjutnya, masyarakat Kalimantan Selatan memiliki budaya yang sangat kental dengan agama Islam seperti pengajian tasawuf. Namun, apabila mengkaji kitab tanpa mengikuti ajaran Nabi, justru akan memberikan dampak negatif, seperti ingin mendapat gelar wali dan merasa lebih tinggi dari Nabi. Permasalahan ini dapat ditinjau melalui teori hyperreligiosity yang ditandai dengan kecenderungan sikap untuk terus membicarakan pengalaman spiritualitas dan religiusitas yang luar biasa. Dibandingkan dengan riset-riset terdahulu, hanya terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai budaya yang memengaruhi perspektif masyarakat terhadap kesehatan mental dalam konteks budaya Zimbabwe, menjadikan agama sebagai faktor pelindung sekaligus risiko bagi individu dengan kondisi psikotik dan mengkaji teori hyperreligiosity hanya pada penderita bipolar. Oleh karena itu, keutamaan riset terletak pada pengkajian gangguan mental pada budaya Banjar, mengkaji delusi agama melalui teori hyperreligiosity pada individu dengan skizofrenia, serta memberikan penjelasan ilmiah mengenai gangguan mental akibat mengkaji agama yang berkembang di budaya Banjar. Adapun tujuan riset dibagi menjadi dua, yaitu menganalisis gangguan kesehatan mental akibat mengkaji agama yang berkembang di budaya Banjar dan menganalisis teori hyperreligiosity pada individu skizofrenia yang kembali dikaitkan dengan mengkaji agama terlalu tinggi di budaya Banjar. Tahapan prosedur riset diawali dengan persiapan riset dengan pembuatan web wawancara dan observasi, serta pendaftaran kaji etik, dilanjutkan dengan pengambilan data, dan diakhiri dengan analisis data. Bapak, Ibu yang terhormat, riset ini dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan, terutama di tempat-tempat yang memiliki fasilitas polikejiwaan dan daerah dengan prevalensi skizofrenia paling tinggi seperti hulu Sungai Tengah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menitik beratkan pada pengumpulan data secara in-depth interview dan juga observasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis tematik dan uji kappa. Kami berhasil mengumpulkan 14 informan melalui purposive sampling dan hasil wawancara akan disimpulkan melalui pendekatan grounded theory. Lebih lanjut, informan waham agama ditentukan dengan dua kriteria, yaitu pernah mengkaji kitab atau mempelajari tasawuf dan mengalami delusi agama. Data diperoleh melalui kerjasama bersama Rumah Sakit Jiwa Samanglihung dan Panti Sosial Sentra Budi Luhur serta informan riset yang tersebar di wilayah Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Perlu digarisbawahi bahwa seluruh proses pengambilan data kepada pasien dengan waham agama dilakukan di bawah pengawasan psikolog guna meminimalisir kerugian yang dialami oleh informan riset dan juga peneliti. Selama proses pengambilan data, tim telah berhasil melakukan wawancara dan observasi terhadap 14 informan kegiatan yang terbagi menjadi 4 individu dengan waham agama, 4 pemuka agama, dan 6 signifikan other. Kami telah mendapatkan laik etik dari DPPNI Banjarbaru di Komisi Etik Penelitian, serta telah dinyatakan lolos etik setelah mengikuti seminar kelayakan etik di Rumah Sakit Jiwa Samanglihung.
Proses analisis dilakukan oleh 3 orang coder dengan tahapan pembuatan verbatim, reduksi data, melakukan pengkodean, lalu diakhiri dengan analisis dan interpretasi data. Adapun proses analisis menggunakan software NVivo dengan 3 tahapan, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Pada tahap ini, kami menghasilkan 6 tema dengan rincian 4 tema yang berkaitan dengan faktor penyebab individu mengalami kondisi pagat lambaran, dan 2 tema yang berkaitan dengan kondisi hyperlogicity akibat mengkaji agama. Untuk menjawab pertanyaan riset yang pertama, kami menghimpun berbagai informasi yang berasal dari informan penelitian, antara lain yang pertama, mempelajari ilmu tasawuf dengan tepat tidak menyebabkan individu terganggu kejiwaannya, melainkan adanya urgensi untuk mementingkan duniawi dan bukan membersihkan hati. Kedua, adanya penyimpangan dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak memiliki dalil. Ketiga, adanya ilmu-ilmu lokal yang dibungkus dengan unsur agama inilah yang dapat menyebabkan gangguan mental dan memperburuk citra ilmu agama, atau di budaya Banjar dikenal dengan istilah balampah seperti mencari kesaktian melalui pelaksanaan ritual. Lalu faktor politik sejarah memberikan kontribusi berupa masyarakat zaman dulu atau para datu mempelajari tasawuf untuk meningkatkan patriotisme dan menjadi kebal untuk melawan penjajah. Penelitian kami juga menemukan peranan faktor genetik yang sejalan dengan pernyataan informan bahwa terdapat kakak dan keluarga dekat yang mengalami kondisi serupa. Lebih lanjut, teknik coping yang kurang baik dan adanya pengalaman traumatis dapat memengaruhi kondisi kejiwaan dan kesulitan dalam membedakan antara fantasi dan juga realita. Hal ini sejalan dengan informan AF yang mengalami permasalahan percintaan dan tidak dapat menanganinya sehingga menjadikan beliau masuk ke fase psikotik. Informan R yang menjadi pemarah dan mendengar bisikan setelah menghadapi situasi akhirnya menikah kembali tanpa izin. Serta informan N yang mengalami kehidupan sulit hingga menjadikan beliau berpikiran yang berlebihan. Lalu untuk menjawab pertanyaan riset yang kedua, kami menghimpun beberapa hasil wawancara yang menunjukkan kondisi hyperreligiosity. Yang pertama, salah satu informan dengan waham agama mengaku bahwa ia pernah mengamalkan zikir selama setengah hari dan sholat selama 1 malam penuh, yang mana hal ini dapat terjadi akibat cara belajar yang salah. Subjek mengaku bahwa ia mendengar bacaan ayat Al-Quran dari langit, melihat guru agama, dan melihat Mekah. Informan kedua mengaku bahwa ia sudah berada di surga. Seluruh orang di sekitarnya sudah berada di surga. Ia merasa menjadi Tuhan hingga menjual ilmu ketuhanan. Informan R yang mengaku bahwa ia merupakan keturunan Nabi Muhammad, wali, dan mengalami mimpi-mimpi yang berkaitan pula dengan keagamaan. Subjek juga melakukan balampah yang merupakan budaya Banjar yang dikemas seperti ajaran ilmu tasawuf. Dan informan N yang mengaku bahwa ia telah dibimbing langsung oleh Allah, mengaku menjadi rasul dan mendapatkan wahyu berupa cahaya. Perlu diketahui bahwa informan N saat ini memiliki pengikut sebanyak lebih dari 50 orang. Untuk memvalidasi hasil temuan, kami menguji reliabilitas antareter atau kappa dan dihitung melalui main kappa. Hasilnya, main kappa berada dalam rentang 0,4 hingga 0,8 yang berkisar pada kategori sedang hingga besar. Sehingga berdasarkan paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, mengkaji agama khususnya kitab tasawuf tidak menyebabkan individu bergangguan mental. Faktor genetik dan pengalaman traumatis menjadi faktor kerentanan bagi individu dengan skizofrenia. Adanya kesalahan dalam mempelajari agama berperan sebagai faktor pencetus dari waham agama yang individu alami. Dan kondisi waham agama diperparah dengan tidak rutin yang meminum obat jiwa dan minimnya interaksi serta penolakan dari lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa tasawuf sebagai ajaran tidak menyebabkan gangguan mental, namun resiko ini muncul apabila terjadi distorsi pemahaman, ketidaksesuaian kondisi psikologis, dan faktor pemicu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.